welcome to my YouTube class Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung 2017. Jadi untuk para viewer, selamat datang di channel YouTube kami. Langsung aja, kami di sini akan membahas beberapa fase-fase tentang perkembangan anak menuju remaja akhir menurut psikologi barat. Selamat menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi sebelum masuk pembahasan, saya akan mengenalkan beberapa teman-teman saya yang ikut membahas di dalam video ini, yaitu ada Miratus Solihah yang pertama, kemudian yang kedua ada Dimas Seto, yang ketiga ada Iris Megan Sanjaya, kemudian ada Zakia. Nanti saya akan masukin foto-fotonya biar kalian juga kenal dengan mereka. Berikut adalah pembahasan. Halo teman-teman, saya Miratus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ciri umum dari fase perkembangan kanak-kanak akhir. Nah, menurut psikologi barat, beberapa tokohnya seperti Santrok menjelaskan bahwa fase ini berlangsung pada usia 6 sampai dengan 11 tahun. Sedangkan menurut Jean Piaget, mengelompokkan fase ini ke dalam fase operasional konkret yang berlangsung di usia 7 sampai dengan 11 tahun. Secara umum, menurut pandangan psikologi barat, bahwa perkembangan setiap manusia ini ditinjau dari 3 perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Nah, pertama untuk perkembangan fisik nih. Nah, pada anak-anak di usia ini, mereka akan mengalami perkembangan fisik yang cukup stabil atau tenang. Nah, di mana pada periode ini merupakan periode pertumbuhan yang lambat dan seragam untuk setiap anak sebelum terjadinya pubertas. Perkembangan motorik anak pada masa ini juga semakin halus dan lebih terkoordinir. Kemudian, anak-anak di masa ini juga lebih mandiri, di mana ia dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sendiri, seperti makan, kemudian mandi, dan berpakaian. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Nah, anak-anak pada masa ini, menurut Jean Piaget, sudah masuk ke dalam fase operasional konkret, di mana anak-anak sudah mampu berpikir secara rasional dan melakukan aktivitas logis, namun hanya terbatas pada objek dan situasi konkret. Untuk perkembangan bahasa, anak-anak di usia ini sudah mengalami kemajuan untuk pembendaharaan kosakata, di mana anak-anak sudah mampu mengucapkan beberapa kalimat secara tepat, dan jarang sekali anak-anak mengalami kesalahan dalam mengucapkan beberapa kata-kata. Kemudian minat membaca pada anak-anak di usia ini juga meningkat. Kemudian perkembangan psikososial. Nah, anak-anak di fase perkembangan kanak-kanak akhir ini, menurut Erikson, masuk ke dalam fase industry versus inferiority, di mana anak-anak akan mulai memahami bahwa ia harus memiliki keterampilan khusus untuk mencapai sesuatu, sehingga ia bisa merasakan keberhasilan. Untuk perkembangan sosial dan emosional pada masa ini, anak-anak terlihat sudah memiliki kemajuan, di mana anak-anak mulai berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan peran gendernya. Anak-anak juga sudah mulai belajar untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya, serta lebih peka terhadap emosinya dan orang lain. Kemudian untuk perkembangan moral, anak-anak pada masa ini sudah mulai memahami apa itu aturan, moral, dan etika yang ada di masyarakat. Pada masa ini, anak juga terlihat sudah memiliki minat terhadap aktivitas-aktivitas dengan teman sebayanya. Anak-anak juga punya keinginan untuk diterima di sebuah kelompok, sehingga anak-anak akan merasa senang ketika bermain dengan teman-teman sebayanya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai psikologi Islam. Dalam konsep Islam ada beberapa istilah yang sebenarnya berdimensi dalam konteks ini mengenai khususnya perkembangan anak. Misalnya dalam konteks yang dikemukakan oleh Abu Zahra memberikan pengertian mengenai anak menjadi 4 fase, yaitu yang pertama adalah
asobi dan atito, yang berarti itu anak kecil. Bisa dikatakan dalam konteks ini anak kecil yang misalkan asobi itu dari bayi hingga umur 3 tahun, dan kemudian atipel ini dari umur 4 tahun sampai umur 7 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwasanya hingga umur 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah seorang anak yang sudah mampu membedakan mana yang positif maupun mana yang negatif. Yang ketiga adalah murahik. Ini seperti seorang anak yang menjelang akhir balik, ya, usia balik. Kemudian yang keempat adalah balik diberi hukuman atau beban hukuman bagi anak laki-laki yang sudah ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun. Dan jika anak perempuan ditandai dengan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun. Al-Quran dan hadis sendiri sebagai sumber utama dalam pengetahuan Islam telah memberikan penjelasan kepada kita. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u 10 fafarriqu bainahum madaji. Yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak kalian ketika sudah memasuki umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Hadis ini menceritakan bagaimana cara mendidik anak ketika memasuki akhir balik, salah satunya dalam beribadah. Oke, tadi sudah dijelaskan terdapat 3 fase pada masa kanak-kanak akhir ini. Fase yang pertama yaitu fase tamyiz. Fase tamyiz ini disebut juga fase kesiapan, yaitu di mana seseorang anak mulai mengetahui tentang mana itu kiri dan mana itu kanan. Maksudnya adalah seorang anak ini sudah mulai mengerti tentang tugas dia di dunia, yaitu sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Selain tugas tersebut, terdapat 5 tugas utama yang harus dimiliki dan juga akan dialami oleh anak tersebut. Yang pertama adalah anak tersebut harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi tentang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak tersebut harus memiliki pengetahuan tentang ibadah mahdah dan juga khairut mahdah. Yang keempat, yaitu anak akan mulai berkembang secara persepsinya, yaitu di mana persepsi mereka yang awalnya itu konkret lalu berubah menjadi abstrak. Seperti halnya sang anak mulai memikirkan ide-ide tentang Tuhan atau memikirkan tentang akhiratnya, yaitu surga dan neraka. Nah, di fase ini terdapat tugas terakhir, yaitu sang anak akan mengalami perkembangan dan dia harus memenuhi tugasnya mempelajari perkembangan normatif agama di institusi sekolah. Adapun perkembangan tersebut ya berkaitan tentang kognitif, afektif, dan psikomotor. Ingat ya tugas itu ya, bukan main TikTok, oke? Fase yang kedua yaitu fase amrat.
Fase amrat dimulai dari 10 tahun hingga 14 tahun. Fase amrat ini juga bisa disebut dengan fase murahaqah, yaitu fase peralihan atau fase pubertas. Landasan pada fase ini yaitu adanya fase antara pasca tamyiz dan sebelum taklif. Dan fase ini adalah fase di mana manusia mempersiapkan peralihan sebagai khalifah di muka bumi ini yang berkewajiban untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Agar fase ini berjalan dengan baik maupun peran sebagai khalifah di muka bumi ini berjalan dengan baik, maka kita harus mengajarkan kepada anak mengenal dan merasakan langsung persoalan-persoalan sosial manusia. Dalam fase ini, seorang anak memerlukan pengembangan potensi-potensinya untuk mencapai kedewasaan dan bertanggung jawab penuh. Dan anak juga membutuhkan dorongan, anak membutuhkan peluang-peluang, anak membutuhkan ketersediaan ruang, terutama ruang psikis. Pada fase perkembangan anak akhir ini, menurut pandangan Islam, pada fase ini anak sudah mulai bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan nalarnya sendiri. Nah, sehingga orang tua sangat penting untuk mempertegas pendidikan pokok syariatnya dan juga perlunya pembinaan terhadap anak yang dititik beratkan pada pembentukan mental dan disiplin. Orang tua juga harus menemani dan mengawasi perkembangan jiwa dan mental sang anak. Anak harus diberikan tanggung jawab dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tepat waktu secara berulang. Nah, dalam hal ini, menunaikan ibadah sholat sudah mulai diberlakukan karena anak dinilai telah siap mengemban amanat ini. Nah, membiasakan sholat dengan keteladanan dan bimbingan orang tua dapat menjadi langkah antisipatif ya terhadap segala kemungkinan buruk dari pergaulan anak-anak yang sudah menyukai aktivitas berkelompok dengan teman sebayanya. Nah, anak juga harus mulai dipersiapkan disiplinnya sebelum masa pubertas, karena pada saat itu ketentuan rukun Islam harus ia lakukan sendiri dan akan dosa jika ia tinggalkan. Nah, orang tua juga perlu memberikan pendidikan seksual kepada anak. Salah satunya yaitu memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan sesuai hadis Rasulullah, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindari. Dan penanaman serta pembinaan akhlak pada usia saat ini sangatlah ditekankan. Juga Ibnu Sina memberikan pola pembinaan pada usia 6-14 tahun, yaitu pelajaran Al-Quran dan agama, yang kedua pelajaran keterampilan, yang ketiga pelajaran syair, dan yang keempat pelajaran olahraga.